untuk menghadiri sidang seminar proposal tesis untuk Saudari Winda Silviana dengan judul Pengembangan Pengalaman Pengguna Website Pelatihan Pegawai pada Learning Management System Kementerian ATR atau BPN. Untuk itu, Saudara Winda silakan untuk presentasi selama 15 menit. Kurang juga boleh ya, untuk kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Elia atas pembukaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mahe dan juga Pak Bambang, serta selamat malam Bu Elia. Ya, izin perkenalkan diri kembali, saya Winda dan akan mempresentasikan seminar proposal tesis ini. Nah, selanjutnya baik, dalam pembahasan ini terbagi menjadi 3 bahasan pokok utama, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan juga metode penelitian. Adapun pendahuluannya secara singkat akan dibahas terkait overview, latar belakang permasalahan, hingga batasan penelitian. Kemudian secara singkat ya, Kementerian ATR BPN ini tentu terdapat program pengembangan kompetensi untuk peningkatan kinerja pegawai yang menjadi sasaran utamanya pada proses pembelajaran. Nah, melalui pendekatan program tersebut pada organisasi diharapkan dapat mendukung percepatan pencapaian visi dan misi Kementerian ATR BPN dalam kerangka proses belajar yang berkelanjutan. Nah, di sini ATR BPN Korpu atau Corporate University sebagai wadah untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi pegawai yang terintegrasi dan terpadu baik secara sistem. Nah, sehingga diperlukan untuk selalu meningkatkan performa sistem pembelajaran pelatihan pegawai yang menggunakan e-learning tersebut berbasis website pada LMS itu, Learning Management System. Dan selanjutnya, pengembangan kompetensi ini tentu yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN dilatar belakangi oleh visi Indonesia visi Indonesia 2045 yang yaitu berdaulat, maju, adil, dan juga makmur, yang membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, selain itu juga Kementerian ATR BPN ini juga didukung oleh visi dan juga 7 Strategic Goals ATR BPN 2025, yaitu terwujudnya menjadi institusi pengelola pertanahan dan tata ruang berstandar dunia, dengan salah satu poin yang 7 tadi itu meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi berstandar dunia. Selanjutnya pada poin ketiga itu terdapat temuan gap kompetensi, ya ini terjadi pada akhir tahun 2022. Ditemukan gap kompetensi yang sangat tinggi pada beberapa unit kerja. Nah, kalau misalnya hal ini dapat memicu kegagalan pencapaian dari target kinerja yang telah ditetapkan pada rencana strategis dan juga dapat menurunkan kualitas dari pengembangan sumber daya manusia. Kemudian juga termuat ya di situ dalam Permenpan RB nomor 3 tahun 2020 pasal 23 tentang manajemen talenta ASN, menyatakan bahwa pengembangan kompetensi talenta ini dilaksanakan melalui ASN Korpu ataupun Corporate University dengan metode klasikal dan juga non klasikal, yaitu tatap muka ataupun bisa online self learning ataupun dikombin dari keduanya. Nah, maka dari itu dibutuhkannya juga transformasi digital yang semula pelatihan itu dirancang hanya sebagai respon kebutuhan operasional. Nah, saat ini juga tentu diperlukan juga pengukuran level kompetensi untuk menghasilkan gambaran kompetensi individu. Nah, sehingga dalam hal ini juga tentu sangat dibutuhkan peningkatan dari kesadaran dan juga motivasi para pegawai dalam pembelajaran tersebut. Sehingga dari hal itu dapat meminimalisir gap kompetensi pada jabatan yang diduduki oleh pegawai. Nah, pada saat ini PPSDM atau Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia di ATR BPN, di mana tempat saya bekerja ini, sedang dalam masa transisi menuju Korpu, sehingga masih dalam tahap pengembangan. Dan pada kondisi saat ini, pada website LMS ATR BPN tersebut dibangun pada tahun 2020, hingga saat ini tuh tercatat ya ini dalam statistik LMS-nya hampir 62.000 pengguna dan juga sudah ada sekitar 737 program pelatihan, dan adapun penggunanya itu terdiri dari ASN dan juga non ASN. Oke, nah
Nah, selanjutnya saya juga dalam melakukan penelitian ini, dalam hal ini saya melakukan preliminary studies gitu untuk mengetahui bagaimana ataupun perasaan pengguna saat menggunakan LMS gitu. Kayak misalnya ada yang mengatakan biasa aja, kemudian juga ada yang sulit mencari pelatihan, kemudian juga bingung pengoperasiannya seperti apa, dan juga kadang ada yang bilang males nih untuk membuka ataupun mengikuti pelatihan tersebut secara self learning itu. Nah, jadi dari sini juga para pegawai kadang bilang juga males ataupun bisa dibilang cukup terpaksa saat membuka LMS ATR BPN ini kalau tidak ada jadwal dari pelatihan tersebut gitu. Kemudian juga penurunan latar belakang tersebut dijumpai permasalahan dari penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan penelitian oleh Maslow. Sebagian besar menyatakan pengalaman pengguna LMS ini tidak terlalu menarik, baik dari sisi fitur komunikasi dan juga tidak dipandang sebagai platform yang menyenangkan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Pojigui dan teman-temannya ini, LMS ini harus juga dapat memfasilitasi penyediaan aspek-aspek dalam pengalaman belajar. Jadi harus ada kebutuhan, menyesuaikan kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan dari setiap instansi dan juga organisasi tersebut. Kemudian juga penelitian selanjutnya, pengembangan desain LMS ini perlu memprioritaskan pengalaman pengguna untuk meningkatkan LMS dalam mengukur kemudahan dan juga kepuasan pengguna. Kemudian juga permasalahan yang dialami juga dalam penelitian Jumat dan Tasir ini menyatakan bahwasanya pendidikan pedagogis ini juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan pembelajaran online dengan kegiatan pembelajaran dan juga meningkatkan motivasi belajar bagi peserta pelatihan. Adapun rumusan masalahnya terdapat 2 poin, yaitu bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pengguna dari LMS ATR BPN Korpu, kemudian juga bagaimana mengembangkan desain pengalaman pengguna LMS ATR BPN Korpu yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, dalam tujuan penelitian ini juga menjawab dari rumusan permasalahan yang ada, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna LMS ATR BPN Korpu dan juga mengembangkan LMS ATR BPN Korpu sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan melakukan analisa, identifikasi, dan juga memberikan rekomendasi penyelesaian masalah pengalaman pengguna. Dan adapun manfaat penelitiannya terbagi menjadi 2, yaitu organisasi dan juga akademik. Untuk organisasinya, yaitu rekomendasi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dalam mengembangkan desain pengalaman pengguna di LMS ATR BPN Korpu ini. Nah, kemudian juga dari akademik, saya melihatnya di lingkup di instansi pemerintah Indonesia ya, belum ada penelitian terkait kebutuhan pengembangan pengalaman pengguna mengenai LMS ini dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi belajar secara self-learning ini. Gitu. Nah, selanjutnya masuk ke dalam batasan permasalahan. Dalam batasan permasalahan ini, fokus penelitian ini desain pengalaman pengguna khususnya pada peserta pelatihan. Kemudian juga topik penelitian spesifik yaitu pada penelitian kompetensi school yang dapat dilakukan oleh seluruh pegawai di Kementerian ATR BPN. Nah, ini pelatihannya yaitu pelatihan dasar di Kementerian ATR BPN. Kemudian juga penelitian ini datanya menggunakan data di lingkungan Kementerian ATR BPN, khususnya di PPSDM ATR BPN. Kemudian juga hasil identifikasi dan analisa desain pengalaman pengguna LMS ATR BPN Korpu ini berdasarkan kebutuhan pengguna saat ini. Nah, jika memang dibutuhkan implementasi platform selanjutnya, maka tentu diperlukan sebagai penyempurnaan terhadap website existing ataupun website yang sudah ada. Selanjutnya masuk ke kajian pustaka. Di penelitian pendahulu ya, saya menggunakan penelitian untuk pendukungnya yaitu tadi Maslow gitu. Jadi di sini dinyatakan keterlibatan dan motivasi pengguna memang untuk menggunakan LMS ini dapat ditingkatkan dengan mempelajari interaksi peserta dan juga antarmuka. Nah, jadi ini bisa meningkatkan atau mendorong motivasi dan juga keterlibatan intrinsik atau keterlibatan yang ada di dalamnya. Selanjutnya juga penelitian yang kedua yang tadi Pojigu ini juga LMS ini harus bisa dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran gitu. Jadi bisa dinyatakan platform tersebut atau platform LMS ini memiliki fitur kustomisasi dan juga personalisasi yang fleksibel dalam pemenuhan kebutuhan pembelajaran. Selanjutnya dari Saleh dan juga Enizen ini
menyatakan bahwasanya desain pengalaman pengguna bergantung pada bagaimana sebuah lembaga ataupun instansi mendesain sebuah Moodle. Jadi memang harus dirancang oleh pakarnya, bisa dikenal itu UX ya, user experience itu. Terus habis itu oleh Rabu sebagian besar pengguna berpendapat positif tentang mekanisme pembelajaran gamifikasi, dikarenakan lebih menyenangkan sehingga membuat siswa tetap termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran. Jadi di dalam penelitian ini juga untuk meningkatkan motivasi bisa dilakukan pembelajaran gamifikasi untuk meningkatkan motivasi tersebut. Kemudian dari studi literatur tercangkup yaitu ATR BPN Korpu, pengalaman pengguna, dan juga websitenya itu Learning Management System ataupun LMS. Nah, selanjutnya di metode desain ada juga studi literatur terkait design thinking yang saya ambil dari tim Brown, yang dinyatakan bahwasanya design thinking ini merupakan metode komprehensif yang dimana berpusat pada user ataupun UCD. Dan di sini memiliki keunikan yaitu bersifat non-linear proses ataupun tidak berurutan, prosesnya istilahnya bisa loncat-loncat, dan juga di sini juga saya juga mengambil dari tahapannya yaitu Stanford Design School ataupun Hasso-Plattner, terdapat empathize, define, ideate, prototype, dan juga testing gitu. Nah, selanjutnya di dalamnya juga tercangkup menggunakan tools-tools yaitu persona, empathy map, user journey mapping, value preposition canvas, HMW equation, dan juga testing. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini dimulai yaitu dari literatur review ya. Mohon maaf ini belum bisa di zoom. Selanjutnya ada website analitik, empati, define, prototyping, hingga nanti ke suggestion ataupun rekomendasi. Nah, untuk tahapan pertama yaitu studi literatur dilakukan dengan menerapkan teori-teori yang ada, dan juga selain itu juga adanya analisa kondisi saat ini kayak misalnya preliminary study, mungkin dengan menganalisis isu permasalahan yang ada, kemudian juga mengidentifikasinya, dan juga tadi ditambah dengan penelitian terdahulu seperti apa. Selanjutnya yang kedua, website analitik, yaitu analisis terhadap data penggunaan website existing LMS ATR BPN Korpu. Jadi di dalamnya itu ada mengetahui informasi arsitektur dan juga kebutuhan pengguna apa aja, seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian ini, di kotak merah ini menggunakan metode penelitian yaitu design thinking. Yang pertama itu tadi empathize, yang dimana menggunakan in-depth interview dengan total 20 responden. Jadi ada tim pengembang kompetensi, kemudian juga tim kurikulum, implementer. Implementer itu yaitu yang mengcodingnya, kemudian juga pengembang media, tim pengajar, dan juga peserta pelatihannya itu. Total yang diambil adalah 20 responden. Selanjutnya ke tahap define. Di tahap define ini membahas tentang mendefinisikan bagaimana poin-poin permasalahan yang ada dari tahap sebelumnya yaitu tahap empati, selanjutnya analisis VPC, kemudian juga HMW, user need, dan juga user requirement. Selanjutnya juga di sini ada proses ideate yang itu merumuskan pertanyaan HMW untuk memicu ide-ide kreatif atau bisa dikatakan dumping ideas atau bagaimana kita mengeluarkan ide-ide secara liar di ideate ini. Kemudian juga dilakukan brainstorming ide. Kemudian tahap prototyping yang bisa digunakan yang pertama adalah wireframing, kemudian juga untuk lebih selanjutnya ada high fidelity. Nah, ketika prototyping ini sudah dibuat gitu ya, selanjutnya juga diperlukan review oleh expert valuation, yang dimana tadi ada tim pengembang media, tim pengembangan kompetensi. Nah, di situ merupakan stakeholder yang berkepentingan terhadap proses bisnis yang dijalankan saat ini. Selanjutnya, testing yaitu pengujian yang dilakukan pada seluruh sampel penelitian dengan menggunakan prototipe yang dikembangkan pada LMS ATR BPN Korpu ini. Jadi testingnya itu dilakukan dengan mensimulasikan prototypingnya kepada pengguna yaitu peserta pelatihan itu, dan kemudian nanti bisa dilakukan analisis dengan menggunakan feedback capture grid itu.
seperti itu. Nah, selanjutnya pada tahapan akhir yaitu analisa hasil dan juga penyusunan laporan. Nah, analisa hasil ini dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian, pembuatan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang dibuat berdasarkan hipotesis yang telah terpenuhi, kemudian juga sarana pendokumentasian penelitian yang dapat menjadi acuan terhadap pengembangan LMS ATR BPN Korpu ke depannya. Dan berikut merupakan jadwal penelitian. Nah, diharapkan pada saat pelaksanaan penelitian, approval proposal dimulai dari bulan ini ya, bulan Juli, kemudian dilanjutkan dengan studi literatur dengan pengembangannya, lalu masuk ke empathize, define, dan ideation, terus juga prototyping, dilanjutkan oleh testing, kemudian juga penyusunan paper, dan pada bulan ini ya Desember ada seminar internasional dan juga diakhiri oleh final thesis. Ya, baik, sekian dan terima kasih atas presentasi pada malam ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya sangat mengharapkan masukan dari Pak Mahen dan juga Pak Bambang serta Bu Elia. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kita langsung ke tahap diskusi. Monggo siapa yang memberikan tanggapan duluan? Saya dipersilakan Pak Bambang dulu, monggo. Pak Bambang, monggo Pak Bambang. Hatur nuwun Pak Mahendra. Bu Alia, Pak Mai, diberi kesempatan pertama. Mbak Winda Silviana ya. Selamat sudah menunaikan tugasnya ya. Maksud saya tidak mulur-mulur waktunya, jadi sudah saatnya mengambil tesis ini ya. Ya, jadi mungkin bisa judulnya ini ya, pengembangan pengalaman pengguna website pelatihan pegawai pada Learning Management System Kementerian ATR BPN ya. Iya, Pak. Ya, jadi untuk itu ya, agar tidak terlalu sebagian orang menganggap abstrak ya, mungkin bisa secara tertulis permasalahan itu disampaikan gitu ya. Permasalahan saat ini apa gitu ya. Jadi misalkan daya serap peserta pelatihan yang rendah gitu, misalkan itu ya. Jadi mungkin diutarakan ya, permasalahannya banyak gitu ya. Mungkin 5 atau 10 atau 3 nggak apa-apa ya. Nah dengan selesainya tesis ini permasalahan itu akan hilang gitu ya. Jadi tercapai sasarannya. Itu pertama. Nah yang kedua yaitu kebaruan ya. Tadi Mbak Winda sudah menyampaikan peneliti pendahulu ya. Jadi ada 4 tadi. Nah supaya tidak terjadi hanya pemindahan tempat ya ini mohon ya. Jadi mungkin bisa ini loh, punya saya tidak ada pada 4 penelitian sebelumnya. Ya. Penelitian saya ini ada sesuatu yang baru itu yang belum dilakukan oleh previous research ya gitu ya. Jadi bisa itu merupakan bukan propaganda tapi promosi tes kita ya, bahwa ada sesuatu yang baru ya. Jadi kalau S1 itu implementasi teori, S2 komparasi ya. Jadi komparasi peneliti sebelumnya gitu. Nah kemudian yang ketiga ini kan Kementerian ATR BPN ya. ATR itu Agraria dan Tata Ruang, BPN itu Badan Pertanahan Nasional. Apa tidak perlu dibagi? Maksud saya fokus ke ATR-nya atau fokus BPN-nya? Karena dua hal itu mungkin bisa dipisah ya. Mungkin bisa jadi 2 kementerian gitu ya. Atau bisa secara universal jadi 1 gitu ya. Nah kemudian tadi latar belakang kok isinya lebih ke penelitian pendahuluan ya, nggak keliru ya. Ya kemudian studi literatur menerapkan teori-teori ya. Ini studi literatur mungkin literatur yang akan dipakai untuk tesis ini mungkin gitu ya. Ya sementara begitu dulu, monggo kalau mau dijelaskan ya. Ya, silakan ditanggapi dulu Mbak Winda. Iya, izin. Terima kasih Pak Bambang atas penyampaiannya. Mungkin
Saya akan menanggapi yang poin yang ini dulu ya, yang secara dasar, yaitu yang nama ATR BPN itu secara universal jadi satu, itu memang dari instansinya Bapak. Jadi memang mereka satu nama, satu instansi, tapi namanya ATR BPN seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kebaharuan atau peneliti pendahuluan, kebaharuan itu tentu pasti ada kebaharuannya Bapak, tapi mungkin karena ini design thinking jadi akan melakukan eksplorasi seperti apa kebaharuannya gitu. Kalau misalnya saya lihat-lihat untuk di website learning management di LMS di pemerintahan itu, saya kan ingin meningkatkan motivasi atau meningkatkan kesadaran terhadap pelatihan pegawai ya, terhadap pegawai agar dia itu mau belajar secara mandiri gitu. Nah, tadi kan ada itu Mbak, 4 peneliti pendahuluan ya, 4 kolom itu. 4 kolom. Nah ini, Oh iya. ini kan Maslow, namanya Iya. sulit ini, Joko, Saleh, ini Iya. Prabu, ini dia punya apa gitu ya, sesuatu yang sudah dilakukan mereka. Lah Mbak Winda ini melakukan something yang belum dilakukan oleh mereka. Itu akan menarik ya Mbak Winda kalau bisa dilakukan. Siap, Ya, jadi atau memperdalam salah satu ya yang belum sempat dibuktikan gitu ya. Itu juga akan bagus ya. Jadi begitu. Jadi ada komparasi ya. Oh ya, baik Pak. Begitu Mbak Winda. Ya, siap, baik Pak. Terima kasih atas masukannya. Iya, mungkin masalah tadi apa ya? Selama ini sehingga terbersit ide untuk memilih judul tersebut. Untuk masalah ya Pak. Bentar. Mungkin kembali ke judul lagi Mbak ya. Selama ini seperti apa gitu ya? Mungkin platformnya itu sudah ada, tapi ada lubang-lubang yang bisa diperbaiki gitu ya. Oke Pak. Nah, untuk masalahnya itu dia ini Pak, sebenarnya masalah utamanya itu dia ada gap kompetensi yang dimana dia harus meningkatkan meningkatkan kinerja dari si pegawai tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya juga adanya peningkatan motivasi gitu Pak terhadap pelatihan pegawai. Iya. Baik, kalaupun itu ya gap kompetensi ya, mungkin ini supaya bisa kita ukur ya. Jadi sejauh mana sih gapnya itu ya? Misalkan ada soal 100 tuh yang bisa dikerjakan cuma 60. Nah, Mbak Winda pengen yang bisa dikerjakan bisa 90. Nah, itu mungkin bisa terukur gitu, lebih terukur bagaimana ya. Jadi mungkin selama ini menyelesaikan laporan keuangan 1 minggu ya. Kalau bisa 5 hari gitu ya. Mungkin gitu ya. Jadi gap kompetensi ini memang ini masalah kita ya. Jadi ini mungkin bisa dibuat lebih transparan ya, lebih kelihatan gitu Mbak ya. Jadi supaya tidak terlalu besar ya, terlalu tidak tampak gitu ya. Iya Pak. Ya, mungkin bisa suatu kuantitatif gitu kalau memang ada gitu ya. Oh iya Pak, baik Pak. Waktu pekerjaan atau tidak produktif ya. Tidak gimana ya. Ya. Jadi. Iya Pak. Baik Pak. Atau keluhan customer Mbak ya. Keluhan customer itu mungkin dalam 1 bulan itu terjadi komplain 100 itu ini akan ditekan menjadi separuhnya gitu ya. Mungkin ya. Itu mungkin bisa jadi perincian dari suatu masalah ya. Begitu Mbak. Atau mungkin mau dijelaskan monggo.
Iya baik Pak, izin. Untuk permasalahan tadi lebih ke ini Pak, pengembangan LMS ATR BPN Korpu itu para peserta pelatihannya itu secara umum tidak tertarik dalam membuka platform dalam website existing saat ini. Nah sehingga dia tadi kurang termotivasi ya, kemudian juga kurang terfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran yang terukur. Nah sebenarnya di dalam website saat ini tuh sering melakukan ada yang namanya ini Pak, survei ataupun evaluasi penyelenggaraan pelatihan. Nah sebelumnya saya melihat gitu bahwasanya kenapa orang itu tidak tertarik gitu ya, mungkin salah satu permasalahannya itu tadi karena tampilannya kurang menarik, terus juga males ikut pelatihan, terus kurang teredukasi gitu-gitu Pak jawabannya. Terus kemudian juga petunjuknya kurang informatif gitu, lebih ke permasalahan penggunanya seperti itu. Kemudian juga ada yang bilang di dalam survei itu pelatihannya ketika kita belajar secara self learning atau secara mandiri, peserta tersebut di dalam surveinya itu mengatakan dia bosan dengan tampilan, dengan apa ya istilahnya, kayak ya begitu-gitu aja pelatihannya gitu, tidak ada sesuatu yang membuat dia itu tergugah gitu, ataupun ya belum ada kesadaran lah jadi terjadinya pelatihan itu ya secara pada umumnya yang di situ tuh secara terpaksa gitu loh Pak. Misalnya ada jadwal pelatihan gitu kan, biasanya satu staf pelatihan tuh rata-rata 1 tahunnya itu 1-2 pelatihan gitu. Jadi dia membuka akses LMS itu ya 1 kali 2 kali aja gitu, padahal di dalamnya itu banyak pelatihan tersebut, tadi kan ada 700-an gitu ya. Nah sebenarnya pelatihan tersebut itu bisa diakses oleh pegawai-pegawai yang lain gitu. Nah saya mengambilnya itu tadi kompetensi school, jadi kayak di situ pelatihan secara dasar yang dimana itu ada istilah-istilah umum, kemudian juga ada aturan-aturan umum yang rata-rata para pegawainya itu tidak mengetahui pembelajaran tersebut, padahal itu menjadi dasar di instansi ini, seperti itu Pak. Iya. Jadi meningkatkan gairah untuk mengikuti pelatihan. Iya Pak, seperti itu. Nah, kondisi saat ini bagaimana Mbak? Maksudnya yang mengikuti pelatihan itu berapa persen gitu dari seluruh karyawan ATR BPN? Nah, nanti setelah adanya platform baru atau desain baru ini nanti akan menjadi naik gitu, berapa gitu ya? Gitu mungkin lebih apa ya? Bukan ya, lebih terukur gitu Mbak ya. Oh ya, baik Pak. Berarti secara kuantitatif ya Pak ya, kita melihat ada berapa peserta ya. Iya, jadi baik. Yang mengikuti pelatihan itu sedikit, berapa sedikitnya itu ya. Ya, mungkin satu kota berapa, nggak tahu ATR BPN ngitungnya gimana. Apa terpusat Indonesia atau Jakarta saja atau ya. Iya Pak. Terbagi-bagi Pak, jadi ada jadwal pelaksanaannya. Ya. Dan mungkin intinya ada itu ya, iya, lebih Pak. Kuantitatif, terukur ya gitu. Iya. Siap. Tidak diawang-awang gitu ya. Ya, terima kasih Bu Alia. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Bambang Iskandriawan. Jadi Winda, yang sempat saya catat di sini adalah Pak Bambang minta Winda untuk menceritakan secara eksplisit gitu ya, empasis terhadap kebaruannya apa gitu, terutama di tabel-tabel tadi itu sudah ada, namun tabel tentang penelitian terdahulu tadi itu ya, itu sudah ada, namun cara meresume penelitian terdahulunya itu tidak bisa menunjukkan posisi penelitian ini secara jelas gitu ya. Artinya kalau yang sebelumnya yang dibetulkan itu, penelitian sebelumnya itu membahas metodenya, yang berikutnya membahas orangnya kayak gitu, yang lainnya membahas apa gitu, dan Mbak Winda ini membahas apanya. Mungkin coba cari keywords gitu ya pada tiap-tiap penelitian terdahulu itu, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau mudah dipahami oleh yang mendengarkan presentasinya Mbak Winda gitu ya. Terus mungkin perlu memperjelas juga bahwa di design thinking itu tentu
untuk mengukur ya before and after-nya memang diperlukan pengukuran kuantitatif ya, meskipun awalnya before gitu ya, satisfaction-nya, terus engagement untuk belajar, misalkan seperti itu ya. Nah, terus after itu gimana satisfaction-nya, engagement untuk belajarnya, dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang sebelumnya menjadi masalah di awal itu diidentifikasi, bisa juga mungkin dikuesionerkan gitu ya. Kemudian di akhir ditanyakan lagi, itu juga bisa. Mengingat mungkin mohon dikoreksi kalau saya salah ya, karena ini sifatnya wajib gitu, jadi semuanya pasti harus ikut gitu ya Mbak Winda. Semuanya harus mengambil modul di ATR BPN ini ya, modul-modul pembelajaran. Iya Bu, izin untuk yang saya ambil pelatihan itu dia kompetensi school, jadi dasar. Nah sebaiknya itu diikuti oleh seluruh pegawai gitu Bu. Nah, artinya kan aku nggak ikut, nggak bisa begitu kan. Akhirnya semuanya harus ikut gitu kan. Cuman ikutnya tuh juga karena wajib gitu ya. Kan seperti itu ya. Nah, sehingga mungkin pengukurannya itu adalah tingkat ya curiosity, engagement. Nah, mungkin seperti itu yang bisa diukur before and after-nya gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Bambang. Berikutnya Pak Mahendra, silakan. Oh ya. Baik, terima kasih Bu Elia. Pertama-tama selamat ya Bu Winda sudah sampai di tahapan ini, semoga nanti lancar ke depannya ya, sampai lulus nantinya begitu ya. Oke, baik. Ya, yang pertama mungkin saya tanya dulu ya supaya perjelas scope tesis yang akan dilaksanakan gitu. Web pelatihan ini nanti penggunanya itu apakah hanya internal ATR BPN ataukah bisa dari luar internal ATR BPN Bu Winda? Oke. Iya Pak Mahen. Untuk penggunanya itu dia dari internal aja Pak, yang sudah kayak sudah tercatat di dalam database itu untuk akunnya gitu. Tetapi tidak hanya pegawai ASN gitu, tapi juga kayak misalnya dia ada mahasiswa magang, nah dia juga akan mendapatkan pelatihan magang tersebut gitu Pak. Iya. Misalnya kalau notaris misalnya begitu enggak bisa nggih? Bukan tercakup di pelatihan ini nggih. Kalau secara umum misalnya notaris itu bersangkutan terhadap kasus misalnya sengketa pertanahan, bisa Pak untuk masuk ke dalam pelatihan tersebut seperti itu. Tetapi mungkin untuk mengetahui secara dasar gitu ya, terkait misalnya apa saja lingkup di ATR BPN ini dengan pelatihan tadi yang saya ambil, pelatihannya yaitu cakupannya competency school yang dia itu menjadi dasar, jadi dia sebenarnya bisa mengakses, tapi istilahnya jatuhnya kayak sunnah gitu kali ya Pak, jadi tidak harus diambil gitu karena tidak ada kewajiban gitu, tapi juga bisa menjadi poin plus ataupun pengetahuan umum terhadap notaris tersebut. Iya, baik. Baik, jadi yang pertama mungkin ini sekedar atau dalam rangka melengkapi saja nih proposal yang sudah disusun Bu Winda itu. Jadi mungkin yang pertama nanti perlu diberikan gambaran tentang sistem pelatihan yang sudah ada saat ini gitu Bu Winda di ATR BPN ini sendiri, karena tadi kan internal begitu ya. Nah itu gambarannya bagaimana sih sistem pelatihan yang ada saat ini, existing-nya begitu. Nah itu mungkin nanti di bab 1 bisa diceritakan begitu sebagai pengantar gitu, bahwa oh iya ini ternyata sistem pelatihannya masih seperti itu ceritanya gitu ya, terus oh masih sangat perlu untuk ditingkatkan misalnya begitu. Nah itu di bab 1 mungkin nanti perlu ditambahkan begitu ya, uraian tentang existing sistem pelatihan yang ada saat ini. Kemudian yang kedua
perlu ditambahkan, kalau kita mendesain web itu ya memang seperti tadi ya, yang sebelumnya itu tidak hanya fungsional begitu ya, atau dapat cepat dioperasionalkan begitu ya, mau mendaftar atau apa misalnya begitu untuk pelatihan apa, tidak hanya sisi fungsional tapi mungkin perlu ada sisi estetika begitu ya pada desain web begitu. Nah ini mungkin juga perlu untuk diuraikan begitu, khususnya di bab 2 begitu ya. Bagaimana sih teori-teori mendesain web yang ada sisi estetika gitu, sehingga nanti tidak hanya fungsional tapi juga menarik begitu ya, indah gitu ya, menyenangkan dan seterusnya. Nah itu mungkin perlu ditambahkan di bab 2 begitu. Karena nanti kan outputnya mendesain web gitu, Bu Winda gitu. Iya Pak, salah satunya. Betul. Oke, Pak. Kemudian yang ketiga, di bab 2 juga mungkin perlu ditambahi literatur tentang kalau ada program pelatihan begitu, kira-kira data-data apa saja sih yang diperlukan untuk menyusun sebuah sistem pelatihan begitu. Nah, itu juga perlu disinggung begitu ya di bab 2 begitu. Misalnya dari literatur gitu ya, buku manajemen pelatihan organisasi di sebuah organisasi misalnya begitu. Nah, itu mungkin perlu dimasukkan ya di bab 2 begitu. Kemudian untuk bab 3 metodologi mungkin nanti perlu lebih detail begitu kegiatan dan teknis pelaksanaannya ya. Ketika dilaksanakan di tiap-tiap tahapan design thinking-nya misalnya begitu ya. Lebih detail lagi gitu ya di bab 3 itu. Misalnya di tahapan define gitu. Oke. Di sana disebutkan outputnya kan nanti membuat value proposition canvas gitu, canvasnya itu ya. Kemudian membuat how might we question, pertanyaan itu, kemudian membuat user requirement dan lain sebagainya gitu. Tapi mungkin perlu juga diterangkan atau dijelaskan operasional dalam menghasilkan output itu bagaimana caranya gitu. Misalnya yang akan terlibat adalah anggota tim yang kompetensinya ini dan ini misalnya begitu, berapa orang misalnya begitu. Kemudian nanti sistemnya mereka akan focus group discussion misalnya begitu, yang dipimpin oleh ini begitu sebagai pengatur jalannya diskusi misalnya begitu. Nah itu mungkin lebih detail operasional teknis gitu ya di tiap-tiap tahapannya. Ideasi misalnya begitu, membuat how might be misalnya begitu, kemudian brainstorming. Apakah nantinya cara membuat brainstormingnya itu bagaimana misalnya begitu, apakah yang terlibat siapa saja misalnya begitu, kemudian sistem menghasilkan outputnya nanti bagaimana, apakah itu tadi diskusi focus group discussion gitu, ataukah masing-masing presentasi kemudian di vote gitu ya, diambil votingnya begitu, jumlah terbanyak nanti idenya terpilih misalnya begitu, ataukah bagaimana mungkin gitu ya. Nah mungkin lebih teknis gitu ya, itu mungkin perlu didetailkan lebih lanjut gitu. Nah kemudian yang terakhir ini mungkin aja gitu, dugaan saya ya, tapi mungkin juga barangkali bisa diambil ya, manfaatnya juga begitu. Untuk tahap ideasi yang di bab 3 itu perlu ada expert gitu ya, expert yang berasal dari luar.
dari Iya, Pak. tim design thinking dari luar tim ATR BPN gitu. Maksud saya begini, supaya nanti ide-ide yang ditawarkan atau yang dimunculkan itu bisa ada peluang untuk tidak seperti biasanya begitu. Apalagi kalau di ATR BPN kan sudah ada existingnya gitu, yang saat ini sudah ada gitu tuh, web pelatihan ini gitu, itu kan sudah ada gitu. Nah itu supaya bisa idenya bisa lebih, barangkali ada gagasan yang lebih luas lagi, lebih unik lagi misalnya gitu ya. Nah itu mungkin perlu ada expert gitu ya dari luar gitu, yang mungkin dari dinas lain lah, yang mungkin juga ada mengoperasionalkan pelatihan-pelatihan seperti ini gitu ya. Nah itu mungkin bisa diambil sebagai tim yang nanti digabungkan pada saat bekerja, pada saat ideasi itu dilaksanakan. Mungkin nanti supaya desainnya mungkin lebih out of the box gitu ya, dari bisa seperti ini misalnya begitu ya, hasil desain yang dihasilkan itu. Jadi mungkin ini mungkin masukan-masukan gitu ya untuk memperkaya atau memperlancar nantinya dalam kegiatan kegiatan pelaksanaan tesis dari Bu Winda. Mungkin itu kalau dari saya, barangkali Bu Winda ada tanggapan begitu, monggo dipersilahkan begitu, gimana? Oke, baik Pak, terima kasih atas masukannya yang cukup detail Pak, dari penambahan-penambahan bab 1, bab 2 gitu ya Pak, terkait penguraian teori-teori terkait mendesain web dari estetika, kemudian juga bagaimana juga untuk manajemen pelatihan di sebuah organisasi, pengaturannya ya memang belum ada Pak di pembahasan saya, dan akan ditambahkan mungkin setelah ini kali ya Pak ya untuk revisi. Nah selanjutnya juga terkait dugaan yang tadi Pak, yang terakhir di tahap ideasi ya, memang itu sepertinya perlu gitu Pak, soalnya memang di yang membuat ATR BPN sendiri itu menjadi sebuah permasalahan sih Pak, untuk implementornya itu hanya sebelumnya tuh 1 Pak, jadi sekarang menambah 2, jadi memang di situ kekurangan dari teknisi untuk mendevelop dari LMS itu, jadi tidak ada istilahnya tidak ada ide ataupun sesuatu yang wah ataupun sesuatu yang menarik lah di LMS tersebut gitu. Jadi kayak butuhnya apa ya langsung timpa butuhnya apa gitu Pak. Nah itu menjadi masukan buat saya yang sangat sangat berharga lah Pak, sangat ya seperti itu. Ya baik, terima kasih Bu Elia. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya diskusikan untuk judulnya Bu Winda ini. Matur nuwun. Baik, terima kasih banyak Pak Mahendra untuk masukannya. Jadi betul ya, ruang lingkup permasalahan, kemudian latar belakang ya. Iya, saya setuju, sistem existingnya itu sebaiknya dijelaskan dulu ya, supaya kita punya bayangan before and after-nya gitu ya. Apa sih yang disebut monoton, yang supaya kita sama persepsinya, tidak didrive oleh Mbak Winda secara dari point of view Mbak Winda bahwa ini monoton, ini apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Winda ya, masukan survei-survei tadi itu ya dari pengguna. Nah itu kita pengen tahu sebenarnya sebelumnya kayak gimana sih gitu kan. Nah terus ideasi perlu ada expert dari luar gitu ya. Masukan-masukan dari para penguji tadi membuat Mbak Winda bisa lebih detail nanti ya dalam menerapkan proses ini, sehingga saya rasa masukan yang sangat baik. Nantinya kalau dari saya sendiri itu
tidak semua orang tahu ya, Kementerian ATR, BPN gitu ya. Jadi singkatan-singkatan banyak yang membingungkan, kayak Korpu, nah Corporate University atau apa gitu ya. Nah itu nanti bisa dijelaskan di depan gitu. Terutama di laporan sih ya. Nah terus mungkin untuk membuat tesis ini lebih implementable gitu, mungkin bisa pilih salah satu isu pembelajaran tertentu gitu ya sebagai pilot project, karena yang penting di sini itu adalah bagaimana Mbak Winda menerapkan ya suatu isu dalam suatu LMS yang engage gitu ya, LMS yang menarik. Nah, perkara nanti akan diterapkan untuk isu-isu selanjutnya dalam satu modul itu. Nah, itu bisa dilakukan eksplorasi dengan apa itu namanya, dengan menerapkan metode yang sudah diterapkan pada isu yang jadi pilot project ini gitu. Nah, sehingga menurut saya mungkin dipilih dulu satu isu, ini mau pembelajaran apa sih gitu. Nah itu ini di depan, coba apa tadi? Pembelajaran ini sudah sudah dibuat di batasan, saya masukin di batasan permasalahan di ini Bu, topiknya pelatihan kompetensi school gitu, pelatihan dasar. Nah itu di kementerian apa? Dasar ya? Iya Bu, pilot Oh, project. oke. Ya, nanti baik. Ini biasanya perlu berapa jam dan common problem yang dihadapi oleh para pegawai maupun pokoknya common problem yang dihadapi seluruh stakeholder ya, baik trainernya atau media iswaranya maupun apa itu namanya pegawainya maupun technician-nya kalau ada misalkan ya, adminnya mungkin gitu, terhadap pelatihan ini. Nah itu yang perlu kita koleksi gitu ya Mbak Winda ya. Kita koleksi permasalahan-permasalahan tersebut. Sebenarnya kita tidak hanya belajar tentang kontennya itu, tetapi bagaimana orang menanggapi sebuah pembelajaran gitu sih sebenarnya nantinya. Termasuk sejauh mana sistem evaluasinya itu efektif gitu. Kadang-kadang pertanyaan yang sifatnya analisis tapi evaluasinya yes or no gitu kan. Nah itu kita pengen tahu nanti yang kompetensi school itu. Ya. Baik Bu. Baik Mbak Winda, apakah ada pertanyaan lagi mungkin Pak Bambang Iskandriawan atau Pak Mahendra? Iya Bu, ada Bu. Ya silakan Pak. Ya. Mbak Winda, ini menarik ya, panjang Pak, kembali ke judulnya ya. Jadi pengembangan pengalaman pengguna. Nah, ini pengembangan pengalaman pengguna. Apakah ini bagian dari design thinking, yaitu empati ya, atau beda lagi? Nah, karena penting ini, karena terus terang beberapa rekan dosen muda juga lagi getol-getolnya mempelajari desain pengalaman pengguna. Nah, ini apakah sesuatu yang sama dengan empati ataukah beda lagi gitu ya? Itu ya. Jadi memang apakah ini bukan design thinking ya? Jadi ataukah ini bagian dari design thinking ya? Itu karena terus terang ini bagus ya programnya Mbak Winda ini. Maksudnya kenapa ya saya lebih memilih Gojek daripada Grab? Bukan karena diskonnya, tapi karena mudah digunakan ya. Ya jadi mudah digunakan. Saya nggak mikir kalau mungkin ibu-ibu, wah ini jago ya cari diskonan ya. Tapi kalau saya cari yang mudah ya. Nah kemudian juga itu ya, kebetulan ponakan saya kerja di PU, itu kuliah lagi, yang satu S3, satu S2, sambil gendong anak Zoom ya, waktu kemarin pandemi ya. Jadi anaknya itu nonton laptop sambil manggut-manggut, umur setahun, diajak kuliah. Jadi kenapa? Karena memang mungkin reward and punishment ya. Jadi setelah dia lulus mungkin dia
karirnya naik gitu ya. Nah, mungkin dengan pelatihan ini bagaimana ya supaya sukses ya pelatihannya ya, itu mungkin selain juga desain websitenya ya yang bagus ya. Ya itu aja mungkin Bu ya. Mungkin yang ini ya, pengembangan pengalaman pengguna. Mungkin ada komentar Mbak Winda untuk pengembangan ilmu kita ya, ilmu desain ini. Silakan Mbak Winda. Oke. Iya, terima kasih Pak Bambang. Berdasarkan apa yang saya pahami, pengalaman pengguna itu berdasarkan ini ya Pak, studi literatur yang saya baca juga gitu, pengalaman pengguna ini masuk ke dalam proses dari design thinking gitu Pak. Jadi ada proses empatinya juga, bagaimana tadi juga dengan tujuannya memudahkan para pengguna dalam menggunakan LMS ini biar mudah mengoperasikannya gitu. Itu salah satu tujuan utamanya juga, itu salah satunya. Kemudian juga dia juga mau ngebuka lagi gitu kan, bagaimana dia untuk meningkatkan pembelajaran di LMS ini, seperti itu Pak. Kemudian juga ketika dia membuka, apakah pembelajaran itu masuk mudah diterima atau tidak dengan media-media yang ada gitu. Kemudian juga ketika dia belajar, mungkin ketika dia nyaman menggunakannya akan buka lagi gitu Pak, sama seperti tadi ya mungkin dari Gojek gitu kan, ketika ada orang yang menggunakan Gojek gitu kan, terus misal perbandingannya ada apa istilahnya yang baru tuh Maxim juga. Nah itu pasti kan orang melihat wah lebih nyaman nih sama si yang misalnya Gojek gitu kan, ketimbang lawannya, seperti itu. Jadi itu juga salah satu poin utamanya ya, memudahkan si user menggunakan si LMS ini agar tertarik lagi, membuka lagi gitu kan, dan juga menyesuaikan dengan tujuan dari instansi ini Pak, kayak gitu, untuk meningkatkan kinerja pegawai, seperti itu. Iya. Baik, tadi saya mengiranya itu Mbak Winda, saya kira desain pengalaman pengguna itu suatu entitas yang beda dari design thinking. Saya kira begitu tadinya. Ya, gitu. Izin Ya mungkin itu yang saya gitu ya. pahami Pak, mungkin dari Pak Mahen ataupun Bu El yang bisa menambahkan, saya juga baru belajar juga di sini Pak. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Bambang Iskandriawan. Jadi mungkin membantu mengklarifikasi bahwa untuk UX ini juga banyak sekali menggunakan design thinking gitu ya. Karena memang design thinking ini luas sekali sebenarnya, banyak cabang-cabangnya. Design sprint itu sebenarnya salah satu bentuk dari design thinking. Kemudian namun kalau UX ini biasanya diterapkan pada aplikasi, website gitu ya, yang sifatnya itu interface gitu ya, based on screen. Meskipun kalau di desain produk tidak harus seperti itu, karena dengan produk yang tangible aja, maksudnya dengan benda 3 dimensi pun sebenarnya ada pengalaman pengguna di situ. Jadi sebenarnya ya ini another form of design thinking juga gitu. Mungkin membantu menjelaskan. Baik Mbak Winda, saya akan meletakkan Mbak Winda ke waiting room dulu ya, karena kita akan mendiskusikan apakah Mbak Winda bisa lanjut ke tahap selanjutnya atau tidak gitu ya. Recording in progress. Oke, baik Mbak Winda, diskusi yang sangat cepat, tidak lama bagi kami untuk memikirkan gitu dan mendiskusikan hasil dari sidang seminar proposal untuk Mbak Winda Silvana pada malam hari ini. Kami memutuskan bahwa Mbak Winda itu diperkenankan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.
Dengan demikian, judul tesis bisa disetujui oleh Dewan Penguji. Untuk itu, Mbak Winda, kami berikan kesempatan untuk memberikan closing statement sebelum kita akhiri. Iya. Alhamdulillah, baik. Terima kasih kepada Pak Mahen dan juga Pak Bambang serta Bu Elia selaku dosen pembimbing saya. Apa ya Bu closing statement? Saya juga bingung. Iya, terima kasih atas masukannya Bapak Pak Mahen dan juga Pak Bambang dan juga Bu Elia, seperti itu. Ya, baik. Selamat Mbak Winda. Dengan demikian kita akhiri seminar proposal pada malam hari ini untuk Mbak Winda Silviana. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Bambang Iskandriawan dan juga Pak Mahendra Wardana atas waktunya, dan juga kepada Mas Reval, terima kasih sudah mendampingi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin NG, Bapak. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak.